Jangan kita kaget, karena biar bagaimanapun beban berat sekali yang sedang dipikul oleh Habib Rizik Syihab. Habibana bukan beban yang sembarangan. Kalau cuma kelas-kelas ustadz-ustadz seperti kita ini, mana mampu pikul beban seberat itu? Gak bakal mampu. Perjuangan beliau ini sama dengan perjuangan para nabi-nabi yang dulu. Dihina habis-habisan, dicari kelemahannya habis-habisan. Kita semua berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, benteng kekuatan kita, orang tua kita, ulama kita, panutan kita, orang yang senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, adalah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu yang menjadi teladan kita. Makanya saya bilang kepada UAS, kepada Tengku, kepada Ustadz Zulkifli Ali, siapapun ustadz-ustadz, siap-siap sudah, kumpulkan jemaah kita, pengikut-pengikut kita. Bila tiba saatnya, daripada kita ini, anak cucu kita nanti jadi korban, kita korbankan diri kita demi pertarungan bagi agama ini. Allahu Akbar. Kita perjuangkan agama ini. Nggak apa-apa, kita di baris paling depan, jamaah di belakang. Kita maju ke depan. Jangan kita di belakang, ustadz paling depan, jamaah di belakang, baku hantam kita. Kalau memang sudah tiba saatnya. Itulah sebabnya jamaah, iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Saling menyayangi sesama muslim di dalam masjid ini, pupuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Akibat itulah kafir melihat, oh ini ada retak, ini ada lubang, dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Oh ini ada lubang, dia masuk ke dalam. Caranya bagaimana? Kalau di perusahaan dia cari tahu siapa pengurus masjidnya, dia panggil karyawan yang Islam, ustadzmu itu bagus, ceramahnya bagus. Kenapa? Ceramahnya tidak menyinggung agama kami. Siapa nama ustadz itu? Ini. Oh, daripada dia tersinggung, boleh nggak saya titip ini uang untuk dia? Kafir punya permainan begitu di kantor-kantor swasta dan lain sebagainya. Perpecahan terjadi dari sini. Makanya saya bukan jengkel kepada orangnya kalau bicara mazhab di masjid begini. Yang saya jengkel itu dia menjelek-jelekan saudara muslim yang lain. Kalau ada begitu di masjid ini, sudah jangan percaya. Kita sekarang ini butuh persatuan. Kita bangun kekuatan. Tidak apa-apa dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Karena disinilah lahir para pejuang-pejuang. Disinilah lahir para ulama-ulama besar. Allahu Akbar. Orang Sumatera Barat mempunyai darah perjuangan. Kami juga dari Manado begitu, punya darah perjuangan. Sama-sama kita berjuang demi tegaknya Islam. Bersatu antara satu suku, kaum, bahasa yang ada di Indonesia. Sebab kita bukan menghadapi sesama umat beragama. Yang kita hadapi sekarang adalah pemain-pemain dengan cara yang licik akan mengulangi peristiwa 65. Ini bukan beragama Islam, bukan beragama Kristen, bukan beragama Hindu, bukan beragama Buddha. Tapi mereka bisa mengaku Islam, bisa mengaku Kristen, bisa mengaku Buddha, bisa mengaku Hindu. Siapa dia? PKI. Ini kita bersatu. Mudah-mudahan Allahu Akbar, Allah mentakdirkan kesadaran kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf. Berpihaklah kepada mayoritas. Mereka akan turun tahun 2024. Iya, kalau sempat turun. Di dalam Islam ini ada fakta yang kita tidak bisa kita tolak. Yang paling pasti, yang paling dekat dalam kehidupan kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah mati. Kalau belum sampai periodenya meninggal, Allahu Akbar, hati-hati. Atau berangkat ke satu negeri, di atas udara pesawatnya pecah. Ini kita doakan supaya tidak begitu. Masih ada kesempatan. 2021 tinggal beberapa 2 minggu lagi. 2021, 22, 23, 24 turun Pak Jokowi. Insya Allah ada pemimpin baru yang akan menegakkan Islam di masa akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada pemimpin baru yang akan menegakkan Islam. Memang kita lagi diuji oleh Allah. Kita lagi diuji saat ini. Baru kali ini Indonesia mengalami beberapa pergantian presiden. 1 presiden, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada sekeras ini ujian yang diberikan kepada umat Islam. Kita berdoa, kalau kita bersatu, insya Allah, Allah akan lihat, oh sudah bersatu umat Islam di Indonesia.
biarkan. Jangan terlalu banyak demo, kita tenangkan Habibana dan kita juga jaga persatuan. Teruskan dakwah seperti ini, biarkan pemerintah ini nggak usah diganggu, karena kalau dia diganggu dia marah. Iya dia marah. Ini orang tua ya Pak Maruf dan Pak Jokowi ini kalau diganggu-ganggu marah dia. Dia kalau marah dia suruh saudara-saudara kita yang polisi dan tentara. Jadi biar saja nggak usah ganggu dia ini Pak Jokowi. Anggaplah Pak Jokowi ini bapak, Pak Maruf ibu. Ya, dia mau masuk di kamar mau bikin anak lagi biar aja lah. Kita nggak usah tahu anak-anak. Kita tunggu aja di luar. Iya. Jadi apapun dalam hal ini tidak boleh. Orang tua harus berkoordinasi dengan anak-anak. Tapi biarlah. Itu dalam demokrasi begitu. Biarkan mereka berdua ini atur. Tidak ada presiden terbaik dalam catatan sejarah presiden Indonesia, bahkan sejarah presiden dunia, kecuali Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ya, puji-puji aja lah. Dan tidak ada ketua anggota parlemen, ketua DPR yang terbaik di dunia. Dan Indonesia khususnya, kecuali Puan Maharani. Pokoknya mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya orang-orang hebat. Jangan bilang buruk, nanti besok ditangkap kita. Tidak ada presiden terbaik kecuali ini, ya. Insya Allah 2024 dia turun. Kerumunan Habib Rizik dipersoalkan. Kerumunan Bobi dan siapa itu? Gibran Raka Buming tidak diperiksa. Itu. Jadi jangan bahaya ini, jangan diganggu-ganggu. Biar sajalah. Kalau kita berdiam, insya Allah kekuatan Allah akan bekerja. Contohnya, begitu Habib Rizik diganggu, Allah yang buat di Papua itu. Allah yang berkehendak di Papua membuat gejolak dengan munculnya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Saya dengar mereka sudah memproklamirkan diri bahwa sudah ada negara darurat sekarang dibuat. Nah itu cara Allah. Jadi kita diam aja, calling down. Tunggu saja. Ya Allah, kami menunggu. Apa maksudmu? Ujung-ujungnya nanti, insya Allah kita inilah yang cinta NKRI yang akan berjuang. Kemarin waktu Pancasila mau diperas sama tukang-tukang peras, siapa yang turun ke bawah? Siapa yang merontak ke bawah? Siapa? Ya kita inilah yang dituduh-tuduh radikal. Mana orang-orang yang berteriak saya Pancasila? Tiarap semua. Abu Jongos, Abu Sepatu, Abu Sandal, lari semua bu. Kita yang muncul ke bawah. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Siapa yang demo? Termasuk saya juga kemarin yang jadi orator di lapangan, di depan Istana Merdeka. Semua kami teriakan. Kenapa? Kalau masyarakat sudah berteriak di bawah, kalau emak-emak sudah berteriak demo, berarti ada yang rusak, ada yang terganggu. Perut mereka terganggu. Ada satu kelompok lagi, ada satu grup lagi, apabila mahasiswa, para akademisi, dosen-dosen sudah turun demo, bukan perut mereka terganggu, intelektualitas mereka terganggu. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemimpin yang cerdas. Kira-kira begitu. Puji saja terus. Presiden terbaik, saking terbaiknya tiap hari masyarakat ribut. Ya, kita minta kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf, Pak Jokowi, berpihaklah kepada kami yang mayoritas ini. Kenapa? Kami bukan minta dikasihani. Kasihan nanti Bapak berdua. Kalau sudah turun dari kursi presiden nanti meninggalkan legacy yang buruk, kesan yang buruk. Kami nggak perlu dikasihani. Kami apalagi di Bukit Tinggi, Masya Allah. Saya berapa hari di sini kenyang terus. Masih banyak makanan di kamar itu. Betul apa betul? Antum berdua ini yang jadi catatan sejarah panjang nanti. Ingatkan begitu saja. Mari kita bersatu dengan pemerintah supaya kelompok bajingan penjahat yang kecil sedikit orang ini, komunis ini merasa tersisi. Ciptakan dakwah begitu supaya dia tersisi. Bahkan saya sering tantang, jangan si Ali Jaber yang kau tikam, tunggu pengajian Yahya Waloni. Kalau ada di sini coba suruh ganggu sekarang. Kalau saya hantam dengan mic di kepala ini, hantam dengan meja ini. Saya waktu si Ali Jaber ditikam di Lampung, besoknya saya ceramah di Lampung 1 minggu. Tapi kiri kanan di perut saya ini pisau dapur, pisau. Kau ganggu kul bala-bala di situ kau. Paling 10 tahun masuk penjara. Kan bukan membunuh, bukan pembunuhan berencana, tapi diserang. Artinya pasal bela diri. Korobek-robek kau di situ. Iya, di mobil juga pedang hampir 2 meter. Cegat baku hantam kita.
Itu kalau memang Islam sudah mendarah daging di dalam jiwa kita. Yang ada bukan hidup, bagaimana mati besok, husnul khatimah. Saya kira Ibu Bapak itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah siang, insya Allah di lain waktu kita jumpa kembali. Mohon doa bagi kami sekeluarga agar tetap kami senantiasa ada dalam ridha dan ampunan Allah. Insya Allah kami akan perjuangkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Dengan satu prinsip orang Melayu, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, busuk kemana-mana. Tapi dengan cara begini, hidup bercerminkan kekuatan kekuasaan Quran dan hadis, harum di hadapan malaikat dan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan pengurus masjid, badan kemakmuran masjid, seluruh imam-imam dan seluruh jamaah sehat walafiat, dijauhkan dari pandemi COVID-19, dijauhkan dari virus apapun, disehatkan badan, dipanjangkan umur, ditambah-tambahkan, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan dapat memberikan kepada kita motivasi dan keimanan baru untuk kita senantiasa. Satu hal lagi jangan lupa, kita bersatu. Kita bersatu. Dalam doa kita nanti di tahajud malam, ya Allah, kami minta umat ini bersatu. Singkirkan para penjahat, singkirkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengadu domba kami dengan pemerintah. Seburuk pemerintah, kalau dia jolim, nanti di puncak kejoliman itu akan membawa dia pada kejatuhan. Biarkan urusan kami para pendakwah itu. Ibu bapak bersatu saja dan berdoa. Bila satu waktu diminta untuk berjihad, maju. Jangan pernah memperhitungkan badan kita, karena tujuan kita hidup adalah mati di jalan Allah. Barakallah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la. Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Ka'bah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang Muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang Muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa inna ala firaqi ha'ula'il fityati fityatul jabhati ad-difa' al-islamiyyah la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berturut duka cita kepada keluarga besar FBE, khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Shihab, dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati. Dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan dalam kejadian musibah ini kita selalu berdoa, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai, saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suci Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada, dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita, bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya, dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan, malah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya, dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini, dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. Allahumma anzil 'ala quburihim ad-diya' wan-nur wal-fushata was-surur. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ingat, pembunuhan pertama terjadi dalam kehidupan, salah satunya adalah mengikuti dorongan nafsu akibat godaan-godaan setan. Jika ada seseorang membunuh kemudian orang lain, maka mohon maaf, ini telah menyalahi fitrah dalam kehidupannya, karena menghilangkan nyawa yang menghentikan semua fisik yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian, mohon maaf, izin sekali lagi, pembunuhan dimasukkan dalam salah satu dosa besar yang resikonya juga tidak mudah. Tidak mudah. Saya berikan sekarang peringatan yang sangat keras pada siapapun, termasuk yang terfikir untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebelum ini dieksekusi mengikuti godaan setan, coba fikirkan dulu resiko-resiko yang akan dihadapi. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Quran surah yang keempat ayat 93. Paling kanan pertengahan. Awas. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, terkhusus bagi orang beriman, satu orang saja, mau bunuh satu orang saja. Lihat, saking seriusnya Allah menjaga kesempurnaan fisik kita. Jangan lukai orang, awas, hati-hati. Bahkan dilakukan hukum kisos supaya terjaga fisiknya. Kalau dipotong, potong lagi. Kalau cubit, cubit lagi, supaya dia merasakan bagaimana rasanya terluka dalam fisiknya. Saya lindungi fisik manusia, jangan sampai ada yang melukai orang lain. Kutiba alaikumul qisas
Ya, saya wajibkan kalian kisos. Maksud kisos ini bukan ingin eksekusi orang, menjaga orang supaya bisa menjaga dirinya dan tidak melukai orang lain. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat fajazauhu jahannam. Maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahannam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahannam untuknya. Silahkan tanyakan pada diri anda, siapa orang muslim yang punya cita-cita masuk neraka jahannam? Gak ada. Jadi kalau setelah pernyataan ini masih ada nekat ingin membunuh, memang kayaknya sudah punya cita-cita dia, sudah pesan kapling di neraka jahannam. Hati-hati. Awas kalau ada ajaran-ajaran, ikut pengajian, ikut macam-macam, kemudian ajakannya tiba-tiba mengarah kepada luka fisik atau menghilangkan nyawa orang lain dengan ketentuan yang tidak dibenarkan dalam syariat, bukan syariat jihad, nggak ada ketentuan yang berlaku dalam Quran untuk yang diperlakukan itu, keluar dari ketentuan Al-Quran, bukan dari petunjuk sunnah, maka hindari, sesungguhnya itu setan sedang menguasai. Ingat baik-baik. Saya sering ungkapkan kalimat ini waktu kejadian bom Tamrin tuh. Saya di Lampung, muncul pertanyaan, Ustadz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di jalan Tamrin. Lain, Pak. Kaidahnya begini. Paham sampai sini ya? Pak, jadi mustahil ada orang meledakkan di tempat orang yang terbuka. Ya, bukan di medan perang, bukan dalam suasana ribat. Ada bom panci, ada bom kulkas, ada bom ini, bom itu dan sebagainya. Jadi kalau dia orang beriman, benar imannya, mustahil melukai orang lain sampai menghilangkan nyawa orang. Karena taruhannya dahsyat, ini nggak mudah ini. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, belum selesai. Pak, Bu, saya ilustrasikan ya. Nerakanya tadi neraka apa? Tahu Ibu? Nggak usah tahu lah. Nggak usah tahu. Nih saya ilustrasikan. Neraka biasa aja, yang bukan jahanam. Neraka biasa nih, yang bukan jahanam. Quran surah 4 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru biayatina, orang-orang yang sulit mendengarkan arahan-arahan kami, ingkar pada petunjuk-petunjuk kami. Tolong garis bawahi, di Quran itu terjemahan kafir di mushaf itu mesti hati-hati, karena ada 3 ungkapan. Ada kafar, ada kafir, ada kufar. Itu beda. Kafar, kafir, kafir dan kufar. 1 kafar, 2 kafir, 3 kufar. Kafar jamaknya kafaru, bentuk jamaknya kafaru. Kafir bentuk jamaknya kafirun atau kafirin. Kufar ini sudah jamak, jamak tersendiri. Kalau ada kata kafar jamaknya kafaru, awas, itu tidak spesifik menunjuk yang bukan muslim, tapi juga bisa mengarah kepada yang mengaku Islam tapi perilakunya menyimpang dari ketentuan Islam. Bisa juga menunjuk kepada orang yang mengaku muslim tapi perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Misal, ngaku Islam, beriman pada Allah, diminta sholat. Ya, ciri orang Islam itu adalah sholat, karena di antara rukun Islam sholat. Ya, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ketika Nabi SAW kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baca syahadat dulu. Setelah syahadat, kewajiban pertamanya wa tuqimas shalat, tunaikan salat. Salat. Nah sekarang setiap orang Islam kata Quran mesti salat, kata hadis mesti salat. Ada orang Islam diajak salat, dia menolak salat. Ada orang Islam nggak mau salat? Halo? Ada yang ketika dengar azan nggak mau salat? Ada yang ketika diajak marah-marah? Nah, yang seperti itu muslim tapi menyimpang dari ketentuan, itu disebut dengan kafar namanya. Perilakunya mirip menyerupai orang yang belum beriman. Yang belum beriman tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya. Ini Anda beriman kok ikut-ikutan nggak sholat. Tapi dibedakan namanya oleh Allah, bukan kafir tapi kafar, menunjuk pada perilaku bukan orang. Baik, ibu punya harta lebih daripada cukup sampai nisab, keluar kewajiban, namanya apa? Zakat. Zakat itu kewajiban setelah sholat. Makanya ketika disebutkan dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 43, itu setelah sholat langsung zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ada orang beriman, hartanya lebih daripada cukup, sudah berlaku hukum zakat, mencapai nisab, sudah haul, tapi dia nggak mau zakat. Ada orang kaya nggak mau zakat? Ada.
Ada orang yang sulit zakat? Ada. Yang jadi masalah adalah kalau orang tidak beriman, bukan muslim, tidak zakat karena tidak ada iman, nggak ada syariat. Ini ada orang ngaku beriman, nggak mau zakat, perilakunya mirip-mirip. Untuk dibedakan nama orang dengan perilaku, tidak disebut kafir, disebutnya kafar. Quran surah 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur dengan nikmat, Anda keluarkan zakat, Anda keluarkan infak, maka kami akan tambah nikmatnya. Begitu ada yang tidak bersyukur, apa sebutannya oleh Quran? Wala in kafaratum. Tapi kalau Anda ingkar dengan itu semua, nggak mau zakat, seperti orang tidak beriman, Anda kami berikan hukuman ya. Hukuman, siapkan. Inna adzabi lasyadid. Ingat-ingat, nanti kalau Anda tidak tobat di akhirat saya siapkan hukuman. Yang tidak beriman itu sudah nggak ada ketentuan. Anda yang beriman kok ikut-ikutan? Kafar namanya. Nah, lihat baik-baik. Orang ini kalau dia muslim tapi dia tidak pernah sholat, tidak mau zakat, nanti di akhirat akan ditimbang berapa amal solehnya, berapa amal salahnya. Kalau amal solehnya 49 misalnya 0,99%, amal salahnya 50,0001%, masih banyak salahnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk membebaskan dari kesalahan-kesalahan tadi, baru kemudian masuk ke surga. Neraka yang mana? Nah, lihat nerakanya. Quran surah 4 ayat ke-56. Innalladzina kafaru kafar bi ayatina. Orang-orang yang kafar, ingkar dari isyarat kami, yang mengaku muslim tapi susah sholat, mengaku muslim gak mau zakat, mengaku muslim banyak maksiat, sehingga ketika ditimbang banyak salahnya dibandingkan solehnya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nusli, tarik ubun-ubunnya. Saufa nuslihim nar, jahanamnya nggak disebutkan. Kami akan celupkan dengan ubun-ubun itu ke neraka. Nusli itu ditarik sambil dicelupkan. Bapak pernah bikin teh celup, Pak? Ibu ya, teh celup itu kan masukin, naikin gitu ya. Nah itu teh celup Bu, Pak. Masukin, naikin. Nah, siksa orang yang seperti ini juga begitu. Tarik ubun-ubunnya, masukin neraka, angkat lagi. Masukin neraka, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum, begitu dimasukin, hancur semua dengan kulit-kulitnya. Hancur. Kenapa disebut kulit? Karena kulit adalah indera perasa yang paling pekat. Kalau nggak percaya silahkan coba cambuk diri sendiri. Cambukan pertama sakit, cambukan kedua sakit, ketiga agak berkurang, keempat lebih berkurang. Kenapa? Karena kulit sudah terbuka, yang lain masuk. Tapi neraka ini tidak. Begitu dimasukin hancur dengan kulit, badalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, ditumbuhkan lagi kulitnya seperti semula kala, sempurna. Dimasukin hancur, angkat, sembuh lagi, supaya merasakan azab, nggak berkurang azabnya. Liyadzuqul azab, masuk lagi, angkat lagi, masuk lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun rasanya. Satu detiknya kurang lebih 48 hari. Kalau mau coba silakan. Kalau sudah diinfokan masih pengen melakukan maksiat, artinya ada yang salah dalam dirinya. Paham suci? Nah, ini bagian yang pertama. Ini neraka biasa, jahanam lain Bu. Jahanam itu belum masuk sudah terasa. Jadi begitu orang ini meninggal, calon neraka jahanam nih, calon neraka jahanam. Begitu meninggal dunia, masuk ke alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Quran surah 40 dari ayat 45 sampai 47. Ya, hati-hati. Naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka akan ditampilkan kepadanya dari pagi sampai petang. Pak, Bapak malam-malam mimpi, Pak. Ketemu pocong. Putih. Taruhlah misalnya wajahnya kurang enak dilihat. Kemudian persis mukanya nempel ke dekat muka Bapak. Oh, begini. Saya mau tanya pada Bapak, bangun atau terusin tidur, Pak? Bangun. Begitu bangun, astagfirullah, pocong nunjuk ke ibu. Bangun tuh. Pocong bisa bangun, Pak. Jadi sifat mimpi buruk itu kalau kita masih hidup cenderung ingin bangun. Dan bisa bangun. Celakanya kalau di alam kubur, mimpi Anda di situ, mau bangun bagaimana lagi? Anda tidur tuh di dalam kubur, diwafatkan di kuburan, mimpinya neraka terus dari pagi sampai petang, Anda nggak bisa bangun lagi. Itu yang jadi masalah. Di neraka jahanam itu baru masuk ke alam kubur sudah ditampilkan dari pagi sampai petang, itu aja yang dilihat. Neraka, celakanya nggak bisa bangun. Itu yang lebih berbahaya. Begitu masuk ke dalamnya sudah, nggak usah dibahas karena ini sudah di luar pembahasan karena siksanya yang sangat luar biasa. Wa ghadiballahu alaihi, dua, maaf. Orang yang masih nekat melakukan yang seperti ini, Allah akan murka pada dirinya. Kalau dia tidak tobat, Allah murka selama dia hidup sampai dengan wafat. Bapak tidak disukai oleh orang Pondok Indah, pindah Pak ke Bekasi. Orang Bekasi nggak suka ibu, pindah Bu ke Bandung.
Se-Indonesia nggak suka pindah ke Malaysia. Se-Asia nggak suka pindah ke Eropa. Di Eropa nggak suka Anda pindah ke Amerika. Anda masih punya tempat untuk bernaung. Tapi kalau Anda dimurkai Allah, mau pindah kemana? Susah. Wala'anahu, 3, dilaknat oleh Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah janjikan di neraka jahanam ini siksa yang berlipat. Jadi 1, sudah jahanam. 2, mendapatkan murka. 3, dilaknat. Yang 4, neraka jahanamnya siksa berlipat. Semua ini dimunculkan, hakikatnya bukan ingin menghukum seorang hamba, hakikatnya supaya kita bisa menjaga tampilan fisik kita dengan baik. Jangan dirusak, jangan saling mencelakai. Makanya dalam Islam itu, Pak, Ibu, kalau benar-benar mengamalkan Quran, nggak ada tuntunan yang jelek. Jangankan merusak fisik, Pak, Bu, melihat yang jelek aja udah nggak boleh, Pak. Bicara yang jelek saja sudah tidak boleh, Bu. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang pembunuhan, perkelahian itu dampak besarnya terjadi karena ketidakmampuan kita menjaga lisan. Canda yang berlebihan, ejekan yang berlebihan. Karena itu muncul syariat dalam Al-Quran, gak boleh kita berbicara yang tidak baik bagi orang lain. Silakan Anda lihat, kalau Anda benar mengaku Muslim, orang beriman, panduannya Al-Quran, teladannya adalah Nabi, maka perhatikan Quran surah 49 ayat 11-12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang masih merasa punya iman. Yang bagi yang punya iman aja nih, kalau nggak punya iman nggak apa-apa, nggak dihiraukan, nggak ada masalah. Bagi yang merasa punya iman, la yashar qaumin qaum, kalian jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Di tipikal orang beriman itu, kata Al-Quran, 1, dia bisa jaga lisannya, jangan mencela. Dampaknya banyak. Berselisih, melukai fisik. Bawa senjata, bisa menghilangkan nyawa. Dari apa asalnya? Dari lisan. Turun ketentuan, jaga lisan. Jadi kalau ada orang kelihatan sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, tapi masih gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam dirinya. 1. Jadi kewajiban yang pertama adalah mampu menjaga kontrol diri kita sepenuhnya untuk bersikap yang baik-baik demi menjaga fisik kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini berlaku bagi muslim, juga berlaku bagi hubungannya dengan non-muslim. Oh, hati-hati. Punya tetangga misalnya, tetangganya non-muslim, tidak boleh juga melukai. Oh, hati-hati. Kalau bukan dalam suasana peperangan atau yang lainnya, bahkan dalam peperangannya pun hanya dalam Islam, Bu. Pak, saya temukan, saya bandingkan dengan kitab-kitab lain, cuma ada di Islam, aturan indah sekali, jelas, Pak. Itu kan perang nggak ada sayang, Pak. Perang itu nggak ada rahmat. Perang itu kasar. Makanya ketika turun surah At-Taubah, ayat tentang izin perang yang sebelumnya banyak bersabar, kemudian harus mempertahankan diri, turun ayat jihad, itu tidak dibuka dengan basmalah. Satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim cuma surah At-Taubah. Bara'atum minallah, telah tiba izin dari Allah, sekarang kalian mempertahankan diri. Jadi jihad itu bukan memerangi orang sembarangan. Jihad itu mempertahankan diri, izzah, agama dan jiwa. Mobil diambil, antum pertahankan. Iman antum diambil, masa diam aja? Nyawa antum diambil, masa diam aja? Maka ketika Anda pertahankan, turun aturan. Hei, ini nggak pakai bismillah. Dalam bismillah ada rahman, ada rahim, ada kasih sayang. Sedangkan perang itu nggak punya kasih. Ada orang saat perang memunculkan sayang. Begitu mau nembak, permisi ya, nembak. Dor, sakit gak? Gak ada begitu. Maaf ya, tembak ya tembak. Tapi dalam suasana seperti itu, hanya dalam Quran, dalam hadis. Jangan lukai anak-anak. Jangan lukai yang sepuh. Jangan lukai perempuan. Jangan cabut tumbuhan. Jangan rusak rumah-rumah ibadah. Anda bayangkan. Indah aturannya. Saking tingginya Islam menjaga kemaslahatan dalam kehidupan. Makanya kalau umat Islam Indonesia ini mengamalkan Quran, tenang kehidupan, Pak. Bu, polisi gampang banget tugasnya. Jangan minum kopi, dilihat aman. Tentara lihat aman. Cuman ke pengajian aja datang, amalkan, isikan, tentram kehidupan. Turunlah keberkahan di bumi Indonesia, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita amalin dulu. Nah ini kan ke pengajian aja udah melanggar lalu lintas, ya kan? Kadang hati-hati, jaga dong. Kayak motor berangkat, ngebut karena pengen cepet-cepet sampai. Jangan dilanggar, ikutin aturan. Lampu merah, lewat, ya polisi menunaikan tugas, berhenti. Mana surat-surat? Wajar. Ini Pak, STNK, ada. SIM, ada Pak. Mau kemana? Pengajian. Pengajian kok melanggar lalu lintas? Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa dilanggar? Saya nggak tahu, ada Bapak. Wah, lewat tuh.
Nggak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sing ngaos kula ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampeyan tak judono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir nopo? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi nopo tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Ulama Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi barnekaan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udele ra cicil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah ya akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku mah bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dang. Gus puntene nek kae jenengan tapi mengke tetep wonten konser dandut. Wis ngundang ya jujur. Ku tekem CLE tamongi ngono. Wong tiang-tiang nyuwun dangdutan wis mah repot. Ya tapi kejemune aku ngizini. Ojo kok. Wae dangdut tuh nggih padha ngertos wis nek niku haram. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Ora mungkin sing ngangkatno kok sinden utawi dalang ya ora. Tapi kon ngilangi adat dalang, sinden ya ora gelem. Kurang gaul, acara anu kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirrinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya, menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Pak Habib Rizik tak banding nama Zabir Rukin kan tidak mungkin. Kona kabel langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini kok lho bintang blotor lho. Wong sing wawancara iki sinten? Ini guru Pak Quraisyab wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasaku merem-merem. Lho nggih lho iki nyata gitu. Sing wawancara Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak kloroe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Ya padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Tes sebelah. Wong alim mulai kowe roh kitab kowe lali mutolaah. Tambah iki eling. Padha-padha bergelok film. Pak Siap itu biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya hadirah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di Sarang itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat. Maling yo ahli mak. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut
Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar udah dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenal ora gelem piye carane? Kandhani. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo maca awam dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Kenapa ta? Ngilu. Barang misalnya lonte elek, oh anak iki sakit Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, sakit. Podo masalah duit kayak ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT BRW panjang dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene. Kulo nggih sering dikoncon, kulo lho Gus, sampe pejabat mboten ate kulo. Kulo teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok tolak lagi tak lem. Dari nanti. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT apa? Wah, curang. Artinya ya paham gini. Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta itu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya dene. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kalah aku ndonga lah itu badane ke ora ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk ya ora apa. Ini malah pendetane masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurid, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam deh. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara saya kesampean meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa, kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Nah ini ngaji terus pulau suwon lah. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing muttasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Dekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, yang mewakili Islam nggih ngeten iki, Allah seneng banget nek ana kawulane napa to? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimati.